dia ngeluarin amplop isinya dolar, terus dia tiba-tiba langsung kasih $100 ke semuanya. Itu kan jadi kayak kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak memperlakukan bapak spesial juga, nggak apa. Tiba-tiba pas mau pulang nggak apa-apa, kasih aja. Berarti kayaknya sekitar 8 bisa dapet. Kalau lagi event kayak gini, biasa di event ini doang bisa belasan. Halo, nama aku Cecilia, aku bekerja sebagai usher sejak tahun 2014. Setelah banyak pengalaman di SPG, baru naik ke usher. Jadi orang tuh kadang mikirnya SPG usher sama, padahal beda. Jadi kalau SPG biasanya dia ada target, ada hal yang harus dia jual. Entah itu barang atau jasa, atau target database juga itu termasuk SPG. Dan biasanya kalau SPG itu syaratnya nggak terlalu ketat. Untuk tinggi badan biasa di bawah 160 dia masih bisa masuk. Untuk berat badan juga nggak terlalu ketat. Jadi masih lebih santai deh untuk kualifikasinya. Sedangkan kalau usher itu biasanya start di 165. Tapi rata-rata sekarang karena udah banyak anak tahun 2000-an yang mulai join ke dunia usher, mereka kan lebih bongsor-bongsor tuh. Jadi sekarang tuh syarat untuk usher biasanya 169 sampai 170 itu paling minimum. Jadi untuk usher itu kerjanya lebih ke pemanis. Pengalaman unik sih lumayan banyak. Cuman kalau yang menyenangkan, jadi waktu itu lagi event golf, jadi kan biasa golf ada usher golf. Nah, usher juga beda sama caddy. Nah, waktu itu kita cuma lagi kerja biasa, bener-bener kita ikutin alurnya, kita kasih piala segala macam. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang datang langsung nanya, ushernya ada berapa? Terus dia ngeluarin amplop isinya dolar, terus dia tiba-tiba langsung kasih $100 ke semuanya. Itu kan jadi kayak kita nggak ngapa-ngapain, kita nggak memperlakukan bapak spesial juga, nggak apa. Tiba-tiba pas mau pulang nggak apa-apa, kasih aja. Jadi tiba-tiba kita di hari itu banyak yang ngasih duit. Jadi kadang yang A mikir kita nggak dapet tips, yang B mikir nggak dapet tips, jadi kita dikasih duit. Itu sih. Kalau untuk dilecehkan atau direndahkan, pasti pernah, tapi belum sampai yang tahap parah sih. Biasanya kalau udah sampai omongannya agak merendahkan, atau kayak dia mau nyolek-nyolek atau apa, kelihatan genitnya, biasa kita udah langsung beratin suara, kita langsung tegasin. Pas zaman dulu, pas aku awal-awal banget kayak 2014, ya di bawah 2020, kita bisa kayak kasih nomor handphone yang palsu. Karena mereka nggak akan ngecek, jadi kita kasih belakangnya beda atau depannya disalahin. Kalau sekarang udah nggak bisa. Jadi mereka tuh langsung minta nomor handphone, langsung miss call. Kalau nggak nyambung tuh dia langsung tanya, nomornya salah ya? Kok ini WhatsApp-nya nggak kebuka? Jadi ya udah better sekarang aku kasih aja, biar mungkin kalau aku lagi ada event kan biar enak suasananya juga, kasih aja deh. Cuman kalau misalkan mereka chatting dan centil-centil ya udah langsung blokir. Kalau usher, kita kan ada standarnya sendiri, tiap orang. Cuman rata-rata untuk usher itu sekarang di angka 400 sampai 500 yang paling rendah. Itu tuh eventnya kayak sekitar 4-5 jam mungkin, kayak cuman buat welcoming, kayak yang aku bilang tadi, usheran biasa aja. Tapi kalau usher udah event yang kayak gini, pasti fee-nya lebih gede banget. Untuk fee-nya per bulan bisa berapa ya? Aku nggak pernah hitungin sih Kak, cuman kayak kebutuhan pokok aku kayak buat cicilan segala macem, udah pasti 5 juta harus keluar per bulan. Dan ada sisa, berarti kayaknya sekitar 8 bisa dapet. Kalau lagi event kayak gini, biasa di event ini doang bisa belasan.
Yang nggak disukai dulu ya, aku agak nggak terlalu ambil kalau yang job alkohol. Tapi tergantung jamnya. Karena kan kadang ada job alkohol tuh karena mau launching alkohol, kalau itu aku masih ambil. Kalau untuk job yang alkohol mulai dari jam 9 sampai jam 2 subuh aku nggak ambil. Kalau job yang disukain, otomotif. Jadi event ini tuh pasti dikejar sama Asher. Event Gias, IMS, otomotif semuanya pasti dikejar karena fee-nya oke banget. Jadi kalau buat Gias, sepanjang aku jaga di Gias dari tahun 2015, aku tiap tahun gak pernah absen tuh, kecuali COVID kemarin. Pengunjungnya oke-oke sih. Walaupun banyak anak muda, cowok, masih sopan, mereka semua sopan. Jarang ada pengunjung yang centil. Kalau untuk event Gias mungkin eventnya juga lebih mengeluarkan modal kan untuk datang. Jadi yang datang bisa dibilang lebih terpelajar mungkin, lebih ya udah. Jadi bahasa basinya masih enak, nggak pernah centil, nggak pernah nyentuh, nggak pernah apa, nggak pernah ngerendahin. Mereka lebih aman banget sih buat kita. Cuman emang tiap brand pengunjungnya pasti beda karakternya. Berpengaruh sih, cuman lebih ke gengsi dari si brand itu sendiri. Nih, ini wujud. Jadi kan kita merepresentasikan brand itu kan. Jadi kalau ada si cewek ini, nih loh kita tuh untuk kelasnya kayak gini. Dari dandanan si Ashernya aja anggun, berarti nih mobil tuh untuk apa. Kayak di Honda kan kadang dress code-nya kita lebih ceria, lebih yang anak muda. Nah berarti dia target marketnya yang mau ditarik siapa. Jadi kalau Asher itu yang diperlukan pastinya penampilan, terus jaga badan, itu sangat berpengaruh sih. Jadi kalau berat badan kita lagi naik, biasa job tuh langsung habis banget. Terus yang pastinya harus pintar juga. Ini bukan pintar dalam mata pelajaran, pokoknya pintar buat ngelihat karakter orang. Kalau kita tahu konsumennya nggak suka yang dibanyak berisikin, ya udah kita kasih tahu yang penting-penting aja. Kalau kelihatannya konsumennya agak bawel, ya coba kita bawelin balik kayak gitu. Jadi harus bisa baca karakter orang juga. Yang penting attitude. Attitude ke konsumen, ke bos, ke agensi, ke sesama Asher itu penting. Soalnya kalau misalkan Asher itu kan ada jangka umurnya. Kayak mungkin di bawah 30 kita udah nggak bisa lagi kan. Jadi sebenarnya yang kita jual yaitu kualitas kita. Kalau kualitas kita bagus, umur mau berapapun, asal penampilan masih oke, klien bakal tetap pakai kita. Terus kalau buat di Nissan, brand otomotif, semua brand sih, pasti kita harus tahu product knowledge-nya. Karena kita tuh kayak garda paling depan, konsumen tuh datang pasti ketemu kita dulu. Jadi harus tahu hal-hal dasar mobil, dari harga, nama brandnya ini mobil apa, terus jenisnya ini listrik atau bukan, poin-poin penting dari brand itu, misalkan keunggulannya apa, kita harus tahu. Jadi aku udah selesai, tinggal ganti baju terus keluar. Banyak sih, pasti banyak rata-rata bilang cuman berdiri doang, cuman modal tampang, cuman modal tinggi. Padahal kan nggak itu semua yang dia bengong berdiri pun kan berdirinya juga perlu postur yang bagus kan. Nggak semua orang bisa tahan berjam-jam dengan postur seperti itu. Jadi kalau cuman dibilang tinggi, cuma menang tinggi, modal tampang, sama sekali enggak sih, karena berdiri pun perlu gaya. Sebenarnya pasti sih banyak yang ngomongin kayak gitu kan Kak. Kayak awal-awal aku dari Sukabumi ke Jakarta terus tiba-tiba Asheran gitu juga semua orang pasti ngomongin kayak wah kerjanya nggak bener, bolak-balik masuk hotel segala macam. Cuman ya udah, sebenarnya kerjaan kita enak. Kalau misalkan kita nggak tahan ya udah kita kayak pamerin, bisa kita taruh di Instagram. Jadi di Instagram tuh aku pamerinnya kerjaan, situasi lingkungannya kayak gimana, job desk-nya apa aja. Jadi biar orang-orang tuh kebuka. SPG-an pun nggak jelek, SPG rokok sekalipun juga nggak jelek. Jadi yang gitu sih Kak, kalau kita nggak mau tutup kuping,
kita nggak akan maju. Jadi kalau misalkan banyak cewek-cewek yang suka direndahin, kerjaannya segala macam, antara kamu mending tutup kuping atau kamu pamerin kerjaan kamu apa, biar sekalian aja orang sirik, ya kan? Karena nggak semua orang bisa ada di posisi itu, kayak gitu. Kalau untuk teman-teman yang pengen jadi usher atau tertarik buat SPG usher, boleh, sangat boleh, karena ini pekerjaan yang sangat oke dari sisi keuangan segala macemnya. Banyak banget benefitnya deh. Jadi usher, jadi SPG itu bener-bener menurut aku ini kerjaan yang sangat banyak benefitnya.